Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Langit 7 yang berbahagia di rumah dimanapun Anda berada. Sekarang kita lanjutkan untuk tutorial AutoCAD. Kali ini untuk tutorial lanjut pencetakan hasil kerja kita ya di AutoCAD. Untuk pencetakan saya akan berbagi bagaimana pencetakan menggunakan layout ya. Kalau untuk model mungkin di sesi lain ya, saya akan fokus pada pencetakan di layout. Nah, sebelum kita praktekkan perlu dipahami bahwa rekan-rekan yang sudah terbiasa di model untuk pencetakannya ya, mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Sampaikan untuk gambar atau mungkin copy yang sederhana ini, karena memang ini adalah project sederhana yang memang tidak begitu saya gambar dengan maksimal karena memang deadline cepat, kemudian memang pekerjaannya memang sudah jalan dan saya harus melengkapinya. Oke, untuk yang biasa dengan model semacam ini mungkin sekilas secara kelebihannya adalah gambar terlihat rapi di tampilan model ya, dimana crop atau tiket gambar, kemudian gambarnya juga sudah ditata pada masing-masing crop. Untuk di sini mungkin rekan-rekan ya sudah banyak juga yang bisa mencetak di layout. Nah, cuman untuk move on untuk berpindah sering menggunakan di layout mungkin kurang menarik. Nah, saya rasa hal itu perlu dirubah mindsetnya ya. Jadi kita menggunakan teknik pencetakan itu sesuai dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, mungkin jika pekerjaan itu masih sederhana atau volume pekerjaan masih tidak begitu kompleks, tidak begitu banyak ya, seperti rumah tinggal semacam ini hanya berapa gambar dan detail saja, oke, di model aja pencetakannya tidak masalah. Tetapi kalau kita sudah mengerjakan project dengan pekerjaan yang cukup banyak, kemudian kita perlu manajemen file yang baik, kemudian intensitas penggunaan file pencetakan itu berulang-ulang, maka alangkah baiknya yang saya sarankan adalah pencetakan lewat layout. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini saya sudah ada contoh gambar. Di sini saya memang gambar ini adalah dicetak di model. Syaratnya adalah bahwa gambar yang akan kita cetak di layout kita harus menyiapkan untuk gambarnya secara terpisah. Ya, saya mau menggambar ulang, saya rasa cukup memakan banyak waktu. Kita bisa memanfaatkan crop gambar atau tiket yang sudah ada. Nah, caranya adalah kita jadikan file lewat fasilitas white block ya. Nah, syaratnya adalah menurut teknik saya adalah bahwa crop gambar itu adalah ukuran kertas sesungguhnya. Jadi kalau kita punya kertas ukuran 210 mili kali 297 mili ukuran A4, maka kita setting dengan ukuran sekian. Beda dengan di model. Kalau di model kita cropnya akan menyesuaikan dengan gambar yang akan kita gunakan dengan skala berapa. Misal skala 1:100, maka objeknya crop ini akan kita perbesar sebesar atau dikalikan 100 sehingga ukurannya seperti ini. Bukan objeknya yang diperkecil, tapi justru crop atau tiketnya kita perbesar. Oke. Nah, saya sudah punya ukuran di sini 210 mili kali 297 mili. Nah, ini saya mau ubah dulu menjadi W block ini ya. Ini saya jadikan objek block sekaligus sebagai file, jadikan file ya kita sendiri ini ya kanan. Oke, saya ambil pick pointnya dengan sebagai untuk menempelkan gambar, kemudian saya kasih judul blok 2 aja di dokumen yang saya ingat. Oke, nah, saya sudah punya file terpisah. Ini adalah untuk crop gambar yang vertikal atau portrait. Kalau untuk gambar yang landscape gimana ya, kita juga harus menyiapkan. Jadi dua ya, kita buat ini kita sama dua, kita simpan juga.
saya contohkan hanya yang portrait saja, nanti untuk yang landscape menyesuaikan. Sekarang kita masuk ke layout. Di layout kalau masih standar ya dia akan muncul dua kayak gini, layout 1, layout 2. Kita bekerja di layout 1. Semua objek yang ada di sini kita delete saja. Kemudian kita masuk di layout, kita atur layout ini ya agar menjadi portrait. Bisa lewat ini ya, page setup, atau klik kanan di sini bisa page setup, modify, kemudian mau dicetak di printer atau PDF. Oke, saya gunakan PDF. Di sini saya pakai aplikasi Micro aja. Bisa aja dengan AutoCAD PDF, DWG PDF dan sebagainya. 210, 297. Ini saya biarkan pasang aja, tidak masalah. Atau ini, ya. Layout scale 1:1. Menyampaikan, pastikan ini 1:1. Ini saya ubah ke monokrom. Kemudian ini saya tekan, ini saya ubah ke portrait. Oke. Kemudian terus jika settingan kertas A4 portrait. Selanjutnya kita akan masukkan crop gambarnya ke kertas ini. Caranya bisa dengan menggunakan insert. Kita cari filenya, yang tadi di dokumen, di namanya new block 2, open. Oke, kita letakkan pas di sini. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk layout, sudah lengkap dengan crop gambar. Perlu diperhatikan bahwa crop gambar di sini ada bagian-bagian yang memang sudah harus ditulis sejak awal. Ini mohon maaf, saya ambil dari contoh saja. Misal ya, nama bangunan. Nah, bangunannya misalnya rumah tinggal Ibu Wati. Lokasi misalnya Desa Sumberagung. Oke. Kemudian judul gambar, karena memang judul gambarnya itu berbeda-beda. Oke, dikosongin dulu tadi pas pembuatan cropnya, skala juga sama, jadi diisi di sini. Nanti bisa di insert untuk baik single text atau mungkin single line maupun multi line ya, bisa dimasukkan di sini. Oke, sekarang kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat viewport. Untuk apa? Agar kita bisa memasukkan, sebenarnya bukan memasukkan ya, menampilkan objek gambar yang akan kita cetak. Caranya kita di layout, kemudian di sini ada layout viewport. Kita pilih kalau rectangular itu kalau ini bentuknya kotak. Maksudnya ini adalah polygon. Jadi kita harus sesuai dengan apa namanya, garis di sini. Kita pilih polygon. Di sini klik, oke, satu lagi, terus kita close, enter. Nah, viewport sudah terbentuk semacam ini. Ini kalau kita masih gerak-gerakan pakai scroll, ini masih semuanya gerak untuk kertas. Nah, bagaimana agar kita bisa mengatur yang ada di dalam sini? Kita bisa mencetak gambar yang kita inginkan. Kita klik 2 kali. Ini ya. Nah, kita scroll, pastikan posisi di tengah. Nah, setelah di tengah, baru kita atur untuk skalanya ya. Ingat, objek yang ada di dalam itu adalah objek sesuai ukuran sebenarnya ya. Jadi kalau memang itu 10.000 mili ya 10.000 mili atau 10 meter, sehingga harus kita kecilkan sesuai dengan ukuran kertas, sesuai dengan skala yang kita inginkan. Skalanya berapa? 1:100. Maka kita cari skala 1. Untuk objek gambar, garis tebal tipis masih kita abaikan. Kita fokus pada bagaimana pencetakan di
layout. Oke, kita depan ya, scroll yang tengah kita tekan, kita atur posisinya ya. Oke, saja kita klik di luar 2 kali. Oke, selesai. Jadi ini untuk layoutnya sudah siap untuk dicetak. Bagaimana dengan halaman selanjutnya? Nah, inilah kelebihannya di layout. Ya, tinggal copy ya, klik kanan di layout 1, move or copy, kemudian create a copy, taruh di sebelum layout 2, jadi nanti di atasnya ya. Oke, nah layout 2 ini kita namakan dulu. Untuk yang layout 1 kita klik 2 kali di misal ya. Nah, sekarang kita klik di layout copy tadi, kita view misalnya, view 3D nya. Oke, nah, di sini yang tampil koordinat kita sesuaikan lagi, kita atur kembali, klik 2 kali, geser. Apa? Nah, ini yang akan saya masukkan adalah ini. Kenapa saya tidak masukkan yang ada ini? Nanti kopnya akan masuk double ya kan. Jadi saya yang tanpa kop. Jadi gambar di model itu tidak ada gambar kopnya, tidak perlu ya. Nama tadi sudah ada ya. Oke, nah tadi sudah setting 100 ya, 100. Oke. Nah, selesai. Tapi sebelum itu ya, agar ini tidak, kadang lupa ya, kita klik 2 kali, geser lagi dan sebagainya, kita kunci ya, kita kunci untuk viewportnya. Caranya adalah di sini ada lock, pilih lock, klik enter. Ini di luar, saat kita klik 2 kali di dalam ini juga tidak bisa, jadi terkunci. Nah, nanti kalau unlocknya ya klik ini, unlock, klik oke, kembali kita lock. Oke. Sama yang ini juga saya lock. Ini berarti saya siap dicetak. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ini akan sangat efektif saat kita menggambar dengan volume project yang kita kerjakan itu cukup banyak, detailnya juga banyak. Kita kadang sering merevisi gambar gitu, sudah dicetak lagi. Nah, kalau kita mencetak di model kan kita harus melakukan window pada masing-masing objek ini kan, 1, 2 ya, print 1, print. Nah, itu kan terlalu lama. Nah, di sini kelebihannya menggunakan layout. Setiap layoutnya sudah siap, berarti sudah siap print. Jadi nanti kalau misalnya ada 20 sheet ya, 20 sheet gambar yang sudah ready, otomatis yang di sini itu akan berubah saat kita merubah atau editing di model ya. Sehingga nanti saat kita sudah ready semua dan revisi ya, kita print, revisi, ada perbaikan, kita edit juga di model, otomatis di sini sudah berubah, kita bisa print lagi dengan waktu yang cepat, kita bisa juga tinggal sudah beres. Nah, caranya adalah kita publish ya. Caranya di publish. Kemudian nah, di sini model tidak ya, kita hilangkan, kemudian layout juga tidak. Nah, yang tampil di sini adalah semua yang akan kita print. Misalnya ada 20, dina, potongan, tampak, detail dan seterusnya. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu kita publish. Kita namakan apa ya? Latihan publish. Silakan sesuaikan dengan dokumen Anda. Misal pekerjaan project rumah tinggal Ibu Wati, ya, rehab gedung puskesmas dan sebagainya. Silakan. Jadi nanti satu file dalam bentuk PDF. Berisi gambar secara keseluruhan. Oke, baik.
oke. Kita tunggu. Nanti akan ada informasi di pojok kanan bawah bahwa code itu sudah selesai. Kita bisa sambil ngecek lagi ya. Proses sudah berjalan. Nah, nanti kita tinggal cek di bagian namanya penyimpanan dokumentasi. Ini seperti jadi masing-masing punya kelebihan. Yang jelas tergantung bagaimana kita menggunakan teknik pencetakan yang sesuai dengan fungsinya ya. Jadi boleh menggunakan modal, boleh menggunakan publish, tetapi mereka yang paham dengan penggunaannya pasti akan kapan menggunakan secara efektif teknik pencetakan yang pas. Sekarang kita cek. Ini sudah ada ya. Ini nah, cek di sini plot and publish job complete. Oke, ya tadi udah ya. Ini kita buka latihan publish. Kita pakai intro. Ini hasilnya. Jadi saya setting monokrom, jadi semua warna akan menjadi hitam. Kemudian untuk gambar 3D ya, JPEG atau jenisnya yang saya setting di AutoCAD, dia akan tetap berwarna sesuai dengan warna aslinya. Ini hanya sekedar contoh, jadi ubah tipis, kemudian perubahan jenis garis seperti ini, putih-putih seperti ini ya. Ini kan tadi tidak saya setting, itu nanti bisa dijelaskan di tutorial selanjutnya. Saya rasa itu ini yang bisa saya sajikan di tutorial untuk cetak di layout ya, dan bagaimana mempublish untuk hasil settingan di layout yang sudah siap untuk dicetak. Ini bisa kita sajikan dalam bentuk file, kemudian nanti bisa dilanjut dengan cetak ya. Terus itu untuk selanjutnya nanti kita coba lagi di tutorial yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang berbahagia, terima kasih sudah menonton video di channel Misteri Pikiran 7. Jangan lupa cek di tombol subscribe. Jika masih berwarna merah seperti ini, silahkan bisa subscribe ya. Kemudian bunyikan lonceng, pilih semua, dan jika suka silahkan like ya, dan jika tidak suka bisa dislike, silahkan bebas ya. Dan ditunggu komentarnya untuk kami ya. Insya Allah kami balas dengan senang atas saran, kritikan, dan masukan dari sobat semua. Terima kasih. Thanks for watching.